Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar series Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung yang ke-6. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Institut Teknologi Sains Bandung yang berkolaborasi dengan Sinarmas Mining. Sebelumnya, saya ingin menyapa peserta yang hadir pada siang hari ini, yang sudah mendaftar dan bergabung dalam Zoom pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Engineer Ahmad Akorda, STMT, selaku Ketua Prodi Program Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung, dan juga Bapak Andri Harmaji, STMT, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung, dan Bapak Dr. Budi L. Hakim, selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan juga para sivitas pengajar Institut Teknologi Sains Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Webinar series ini mengusung tema perencanaan dan pengendalian korosi pada pelabuhan dan jeti berstruktur baja. Perkenalkan, saya Vinda Puspasari, dan saya yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Andri Harmaji, STMT, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Kepada Bapak Andri Harmaji, dipersilakan. Terima kasih, Bu Vinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi yang sulit ini. Izinkan saya membuka acara webinar pada siang hari ini, mewakili Kaprodi dalam acara webinar. Ucapan terima kasih saya sampaikan ke Bapak Budi Lukman Hakim yang telah bersedia hadir sebagai narasumber, kemudian juga kepada Ibu Vinda Puspasari yang telah meluangkan waktu untuk menjadi moderator pada acara ini, serta tidak lupa terima kasih kepada seluruh staf pengajar Teknik Metalurgi ITSP dan juga peserta yang hadir. Webinar ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh Program Studi Teknik Metalurgi ITSP ya. Ini sudah yang ke-6, di mana sebelum-sebelumnya kita mengangkat tema diantaranya seperti ada baterai, kemudian galvanizing, lalu ada juga electroplating dan lain-lain. Webinar ini bertujuan untuk menyebarkan keilmuan mengenai metalurgi ya. Jadi di Indonesia ini kan merupakan negara maritim ya, yang dia tentu kita memerlukan pelabuhan sebagai sarana transportasi ya. Pelabuhan itu tidak hanya pelabuhan umum yang kita kenal seperti pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Merak, dan atau misalnya yang di Sumatera Utara itu pelabuhan Belawan, namun juga ada pelabuhan khusus yang tersebar gitu. Contohnya misalnya pelabuhan industri ya. Nah, kita mengetahui bahwa pelabuhan tersebut menggunakan struktur baja gitu sebagai salah satu materialnya ya. Sementara kita mengetahui bahwa baja ini memiliki sifat bisa terkena korosi gitu ya kan. Nah, jadi harapannya dengan webinar dari Bapak Budi Hakim ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana sebenarnya cara mengendalikan korosi pada struktur baja untuk menjamin keselamatan operasi pelabuhan dan juga menjaga usia dari fasilitas pelabuhan tersebut. Akhir kata, semoga webinar ini bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua, khususnya bagi praktisi yang hadir, apabila ini bisa menjadi wadah untuk kerjasama ya dengan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung yang berada di Cikarang di Kota Delta Mas. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Pak Andi Armaji sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita langsung saja memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum penyampaian materi dimulai, saya ingin informasikan beberapa hal, yaitu untuk menjaga kelancaran acara, fitur video dan juga audio telah kami nonaktifkan, dan juga peserta yang bergabung di webinar ini dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Jangan lupa ditulis nama dan afiliasi saat memberikan pertanyaan, dan pertanyaan bisa diajukan kapan saja, tidak perlu menunggu sampai narasumber menyelesaikan presentasi. Namun pertanyaan baru akan saya bacakan dan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya jawab nantinya. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Boleh di-share screen-nya. Belum terlihat. Nah, udah terlihat. Oke, jadi narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Budi L. Hakim, STMT. Beliau adalah seorang Technical dan Operator Director di PT Global Engineering Solution dan juga merupakan dosen luar biasa di Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Pendidikan formal beliau yaitu pernah menyelesaikan pendidikan doktoral di Institut Teknologi Bandung di Teknik Metalurgi pada tahun 2010 sampai 2015. Beliau juga telah mendapatkan banyak pengalaman profesional, diantaranya adalah sebagai Technical dan Operator Director di PT Global Engineering Solution, dan juga sebagai Project Manager di ConocoPhillips Indonesia, dan sebagai Project Manager juga di BP Tangguh Ltd Jakarta, dan sebagai Engineering and Project Development Coordinator di BP West Java Ltd Jakarta. Beliau juga punya banyak skill dan knowledge, diantaranya menguasai seluruh aspek manajemen proyek, menguasai kemampuan analitik untuk material, desain, dan mechanical troubleshooting, dan juga menguasai standar dan kode internasional seperti ASME, API, ASTM, SDM, SWS, NACE, MSS, DNV, dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar dari ITSB, kemudian Kak Prodi dari Teknik Metalurgi, Dr. Eng, Bapak Ahmad Korda, kemudian juga Sekretaris Jurusan, Bapak Andri Hermaji, STMT, dan rekan-rekan dosen dan staf pengajar lainnya. Juga kami ucapkan kepada Bapak Profesor Sony Supriyanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dari keilmuan ya, terutama di bidang perencanaan pengendalian korosi pada pelabuhan jeti yang berstruktur baja. Oke, kita mulai saja materi webinar hari ini. Kita lewat saja daftar isi. Kita mulai dengan sekilas tentang pelabuhan. Sebelum kita memasuki pada materi atau core dari perencanaan dan pengendalian korosi pada pelabuhan atau jeti yang berstruktur baja, mungkin kita perlu pemahaman terlebih dahulu ya, karena ada definisi-definisi tentang pelabuhan ya dan pelayaran, terutama di sini ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, Permenhub tentang pelayaran ke pelabuhan, dan juga
Tersus dan TUK. Tersus itu terminal khusus ya, TUK. Nanti kita jelaskan di sini. Untuk yang pertama dimulainya adalah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, kemudian juga dilanjutkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan, kemudian juga di situ adanya Permenhub ya, nomor PM 51 tahun 2001 tentang Tersus dan TUKS ya. Karena rencananya saya akan membahas pengendalian ini nanti objeknya adalah di Tersus ya. Jadi di terminal khusus, terutama terminal khusus untuk loading atau barging batu bara. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi tentang pelabuhan ya. Nah, definisi ini adalah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 ya, tentang pelabuhan ya. Di sini tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan ya. Nah, di sini pelabuhan ini ada dibagi menjadi 3 ya. Peran, kemudian fungsi dan hierarki. Nah, dari sisi peran merupakan simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarki, kemudian pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, tempat distribusi produksi, konsolidasi muatan atau barang, kemudian penunjang kegiatan industri atau pergudangan, kemudian mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Kemudian fungsi ini ada 2 fungsi, yaitu dari sisi pemerintahan, dari sisi pemerintah ya, sebagai pemegang regulasi ya. Kemudian juga pengusahaan ya. Untuk hierarki ini pelabuhan ini ada 3 ya, yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan. Nah, nanti definisi-definisi tersebut ada di undang-undang yang tadi saya sebutkan ya. Nah, salah satu program pemerintah yang sekarang ini adalah mengupgrade ya untuk mendukung tol laut. Di sini ada 24 pelabuhan yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung tol laut. Karena pelabuhan ini adalah salah satu gerbang mempercepat ya akselerasi dari perekonomian suatu bangsa ya. Karena pelabuhan ini yang kita tahu adalah ketika kita mau ekspor impor dengan volume yang sangat besar, tentunya transportasi yang paling murah adalah transportasi lewat laut ya. Mungkin pelabuhan-pelabuhan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya sudah ada yang pernah ke area-area pelabuhan-pelabuhan ini ya. Selanjutnya sekilas tentang fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan. Jadi fasilitas pokok di pelabuhan ini ada nomor 1 ini alur pelayaran ya, kemudian kolam pelabuhan, 3 penahan gelombang, 4 mooring buoy, kemudian fasilitas penunjang di pelabuhan itu ada dermaga, kemudian gudang, lapangan pemupukan, terminal jalan, kemudian alat bantu itu ada 2, alat bantu darat sama alat bantu apung ya. Alat bantu darat tentunya adalah mobile crane, forklift, truk, kemudian peti kemas crane, rubber crane, top loader, head truck, dan sasis. Kemudian ada juga untuk curah kering ya. Curah kering itu conveyor, dump truck, dan hopper ya.
kemudian alat bantu apung, ada kapal tunda, ada kapal pandu ya. Nah, pelabuhan ini saya kira banyak prospek ekonomi yang bisa kita dapatkan karena semua di pelabuhan ini adalah uang semua ya. Jadi para pelaku bisnis, kemudian juga para pengusaha, kemudian para ahli-ahli di pelabuhan itu semua tentunya adalah padat modal ya. Dari perizinan aja juga, itu perizinan di pelabuhan ini ada nilai ekonomisnya ya. Kemudian dari sisi teknisnya juga seperti itu. Nah, kita lanjut, kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Selanjutnya adalah terminal khusus ya. Terminal khusus ini adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokok. Nah, di sini terminal khusus ini salah satunya seperti pelabuhan-pelabuhan untuk kegiatan pengusahaan pertambangan dan energi, baik itu pertambangan batu bara, nikel, emas, dan lain sebagainya, kemudian juga energi, oil and gas, dan lain sebagainya, kemudian kehutanan. Kehutanan itu baik itu logistik, ataupun juga hasil hutan, pemanfaatan hasil hutan, kemudian pertanian, perikanan, selanjutnya industri, pariwisata, dok, galangan kapal, kegiatan lain yang memerlukan fasilitas dermaga. Jadi ini nanti kita lihat ternyata sangat banyak ya pelabuhan di Indonesia ini. Mungkin kalau selama ini, dulu saya juga berpikir pelabuhan itu hanya bisa dihitung dengan jari tangan, ternyata setelah mengetahui tentang dermaga, tentang pelabuhan ini ternyata di Indonesia cukup banyak sekali gitu ya. Kemudian Tersus ini dioperasikan untuk kegiatan lalu lintas kapal, naik turun penumpang, bongkar muat barang, kegiatan pemerintah, kemudian penelitian, pendidikan, pelatihan, dan sosial. Jadi ada banyak aspek di situ, ada banyak nilai ekonomis juga di situ. Ini salah satu Tersus Kuala Tanjung Sumut ya, pelabuhan terminal khususnya ini. Kemudian selanjutnya adalah terminal untuk kepentingan sendiri, TUKS. Nah, terminal ini adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan kepelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya ya. Nah, terminal untuk kepentingan sendiri di sini ya. Jadi ini perizinannya adalah membutuhkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Dirjen, kemudian gubernur, bupati atau wali kota. Biasanya kalau mau buat sorbes ya untuk satu kabupaten, di mana mereka akan menyewakan tempat ya untuk kegiatan, misalnya kegiatan untuk logistik, support logistik untuk perusahaan oil and gas atau pertambangan, di mana kebanyakan area misalnya untuk eksplorasinya di area offshore ya. Kemudian di situ usaha pokoknya kegiatan lalu lintas kapal, naik turun penumpang, bongkar muat ya, atau di situ juga kadang disebut sering diinikan juga dengan crew change ya. Kemudian juga material kegiatan bisa kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok, galangan kapal, kegiatan lainnya yang memerlukan fasilitas dermaga ya. Nah, berdasarkan data informasi pelabuhan dan Direktorat Pelabuhan, jumlah total pelabuhan di 34 provinsi di Indonesia adalah 636 pelabuhan ya. Ini
yang statusnya pelabuhan. Nah, untuk Persus dan PUKS ini lebih banyak lagi, yaitu 1.783 Persus dan PUKS. Jadi lumayan banyak ya. Nah, ini membutuhkan support juga ya dari terutama yang sudah beroperasi adalah di area maintenance ya, area maintenance, atau juga di area pengembangan, development, perluasan, upgrade dan lain sebagainya ya, untuk terminal-terminal khusus ini untuk meningkatkan atau mengoptimalkan produksi loading atau barging suatu perusahaan ya. Karena pelabuhan ini atau jetty ini adalah, kalau di oil and gas ini seperti metering ya, dia atau ATM gitu ya. Meskipun kita bisa berproduksi jutaan metrik ton gitu ya, tetapi kalau tidak bisa dikirim atau di loading ke customer, sama aja gitu ya, uangnya macet. Atau kalau dalam dunia usaha ini uang mati ya. Baik, tadi sekilas tentang pelabuhan. Kita lanjut ke tujuan dari perencanaan dan pengendalian korosi pada pelabuhan atau jetty yang berstruktur baja ya. Nah, latar belakang utama adalah pelabuhan sebagai gerbang utama keluar masuknya barang dan manusia ya. Kemudian konstruksi pelabuhan merupakan fasilitas, tentunya namanya pelabuhan ini berada di lingkungan laut ya. Kemudian lingkungan laut merupakan lingkungan yang sangat agresif, dapat menyebabkan terkorosi dan terdegradasinya material. Kemudian material yang dipakai pada konstruksi pelabuhan ini ada dua ya, ada baja dan ada konkrit ya. Nah, dua-duanya juga pada tahun tertentu dari dari tahunnya beroperasi, maka akan mengalami degradasi ya. Tentunya untuk baja dia akan mengalami korosi. Terus kemudian ada efek dari korosi ini adalah pelemahan struktur ya, karena sebagian dari ketebalan material struktur tersebut mengalami loss ya, atau kehilangan logam yang larut ke material, yang larut ke lingkungan ya. Kemudian kalau yang konkret biasanya terdegradasi sama juga ya, karena di konkret itu tetap adanya logam di situ ya, ada baja tulangan juga. Jadi tentunya di area-area yang sangat rawan, yaitu di area splash zone ya, atau di area tidal zone ya. Di situ adalah sangat kritis. Kemudian kerusakan struktur akibat korosi atau degradasi material, dan untuk menjaga kehandalan atau lifetime pelabuhan, maka perlu kita membuat program perencanaan dan pengendalian korosi tersebut ya. Karena kalau tidak dikendalikan, ada pengalaman saya di Aceh terutama, corrosion rate-nya sangat tinggi ya. Kemudian tujuan dari pekerjaan corrosion protection ini adalah sama seperti tadi ya di latar belakang, pengendalian korosi dan degradasi material konstruksi pelabuhan ya, menjaga kehandalan lifetime konstruksi guna mendukung operasional kegiatan pelabuhannya, mengetahui kondisi kesehatan pelabuhannya. Jadi kita harus tahu juga. Nah, desain pelabuhan umumnya didesain sekitar 25 tahun ya.
Tapi kalau maintenance-nya bagus bisa lebih umurnya itu. Tapi kalau dibiarkan maintenance-nya tidak bagus, bisa di tahun 9-10 bisa kolaps ya. Oke, lokasi untuk pekerjaan pengendalian ini tentunya di Pelabuhan Jetty, kemudian perencanaan pengendalian. Ini ada 2 ya yang akan saya bahas, yaitu perencanaan ini diawali atau dimulai dengan corrosion assessment jetty atau pelabuhan ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pengendalian korosi. Ini berkesinambungan ya, dimulai dari corrosion assessment, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi pengendalian korosi. Ini referensinya mungkin tidak perlu disampaikan ya. Nah, kita mulai dari corrosion assessment ya. Nah, corrosion assessment ini adalah dasar ya, dasar untuk kita melakukan nanti langkah, kemudian cara, kemudian desain, kemudian calculation, kemudian execution ya untuk pengendalian korosi ya. Tujuannya tentunya mengetahui kondisi fisik pada struktur dan tiang pancang baik secara visual maupun pengukuran ketebalan ya. Untuk mengetahui laju korosi, kemudian analisa kehandalan konstruksi pelabuhan atau jetty ya. Kemudian rekomendasi nanti ya. Tentunya ini akan menghasilkan rekomendasi pengendalian korosi pada struktur konstruksi pelabuhan ya. Kemudian juga rekomendasi desain proteksi katodiknya ya. Jadi nanti di hasil itu akan menghasilkan beberapa poin untuk pengendalian korosi pada pelabuhan berstruktur baja ini ya. Nah, lingkupnya kita lewat saja ya. Kita langsung ke metodologi corrosion assessment ya. Nah, di sini ada 3 ya sebelum masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah kita harus mereview parameter desain BLC. BLC itu body loading conveyor, atau ini karena kita ngambilnya adalah versus ya, versus untuk batu bara. Maka di area ininya, di area pelabuhan ya, mulai dari storage file sampai ke area untuk jetty loading batu bara ya, di situ kita perlu melakukan dan mengetahui ya parameter desain dan operasi. Di situ biasanya ada beberapa ini ya, ada trestle, kemudian non trestle, ada dermaga atau jetty, ada juga kiri kanan ini untuk kapal menyandar, ada yang namanya breasting dolphin ya. Kemudian untuk tempat nambat kapal, mengikat kapal pada saat loading atau barging itu ada mooring dolphin ya. Biasanya di kiri kanan ya. Jadi tergantung dari tipe jetty-nya atau pelabuhannya. Kalau tipenya yang dolphin berthing ya, maka pada saat kapalnya nyandar, keamanannya ini ada pada breasting dolphin tersebut ya. Jadi ketika kapal nabrak, maka breasting dolphin ini melindungi dari jetty-nya ya. Jadi kita coba lakukan review dulu dan kita pilah-pilahkan ya untuk man dari pelabuhan tersebut ya. Selanjutnya pemeriksaan ya, pemeriksaan untuk jetty atau BLC dan sistem proteksinya. Ini ada beberapa metode yang tentunya yang paling mudah adalah visual. Nah, visual inspection ini biasanya sangat subjektif ya, tiap orang berbeda. Kata orang ini masih nggak apa-apa, tapi kata yang lain ini sudah parah gitu ya. Atau ini sedang-sedang saja, atau yang lain juga ini biasa aja kok,
Ini kan di laut biasanya seperti itu. Jadi tapi ada parameternya di sana ya, yang nanti akan divalidasi dengan thickness meter ya, atau thickness gauge dari ultrasonic ya. Kemudian juga salah satu untuk membantu dari visual tersebut adalah infrared imager ya, atau infrared termografi tes ya. Kemudian kita juga cek coating painting thickness, kemudian kita tes juga natural potensialnya, kemudian environment testnya seperti udara, konten di sana, kemudian airnya juga gitu ya. Jadi itu terintegrasi semuanya. Baru dari hasil-hasil inspection tersebut, maka akan bisa dilakukan analisa laju korosi, kemudian mapping, kemudian kita bisa mengkalkulasi kehandalan dan remaining life. Selanjutnya adalah kita mendapatkan satu kesimpulan tentunya ya, dan kita memberikan rekomendasi. Jadi nanti yang paling cocok untuk maintenance atau pengendalian korosi untuk pelabuhan tersebut adalah apa gitu ya. Jadi ada beberapa gitu ya. Kalau secara umum memang satu adalah coating ya. Coating itu adalah proteksi paling pertama itu ya. Coating. Kemudian juga ada katodik proteksi, ada SA, ada ICCP. Kemudian satu lagi adalah jacketing atau jacket file ya. Oke, tadi sudah kita ini kan. Nah, ini adalah definisi korosi. Jadi korosi secara umum, korosi didefinisikan sebagai tipe kerusakan atau degradasi pada material atau material logam ya, akibat interaksi atau reaksi dengan lingkungan ya, baik itu lingkungan air, lingkungan tanah atau lingkungan udara ya. Pada konstruksi jetty BLC ini, bad loading conveyor ya, lingkungan sekitarnya berupa laut ya, terutama lingkungan yang sangat agresif. Nah, salah satu penelitian yang saya lakukan ya, yaitu di area Aceh ini, terutama di Lautan Hindia ya, lautan lepas itu tingkat korosinya sangat-sangat tinggi ya, dibandingkan dengan area-area lain yang kita pernah punya data ya, untuk beberapa kawasan dari lautnya. Nah, nanti kita lihat dari hasil temuan ya, temuan di struktur dan hasil dari inspeksi. Ini kita lewat saja ya, ini teori-teori aja, cuman pendukung ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita ingatkan adalah kerugian akibat korosi ya, menyebabkan sistem atau konstruksi atau fasilitas berkurang umur pakainya. Jadi kalau satu jetty atau pelabuhan itu punya nilai ya, nilai investasinya 1 T, kemudian 1 triliun ya, atau paling murah ada yang 500 miliar ya. Nah, itu kalau hitungan BEP-nya gitu ya, di bawah 10 tahun mungkin rugi. Maka bagaimana mengoptimalkan bisa kembali balik modal itu di angka misalnya 15 tahun, dan selanjutnya adalah mendapatkan keuntungan ya dari investasi yang sudah ditanamkan di pelabuhan atau jetty ini. Nah, salah satunya adalah tentunya bagaimana caranya memaintenance ya, atau mengendalikan korosi pada struktur pelabuhan tersebut ya.
Yang kedua adalah kehilangan produktivitas, production loss, karena kalau terjadi kegagalan ya, apalagi kegagalannya di main structure. Main structure itu pada pelabuhan ini yang pertama adalah tiang pancang, yang kedua adalah upper structure ya. Nah, itu kalau itu terjadi kegagalan, fracture, maka akan terjadi collapse ya. Tentunya tidak akan bisa berproduksi ya, atau tidak bisa mengirim atau menerima dari fungsi pelabuhan atau jeti ini ya. Kemudian biaya penggantian konstruksi tentunya sangat mahal. Yang namanya di laut ini segala kemungkinan terjadi ya. Jadi kemungkinan loss, kegagalan di laut ini cukup tinggi ya. Beda sama di darat. Jadi semua aspek biaya untuk di laut ini sangat mahal ya. Kemudian yang keempat adalah berkurangnya efisiensi peralatan. Tentunya dengan penurunan dari ketebalan, maka akan terjadi penurunan juga terhadap efisiensi dan konstruksi ya, peralatan atau konstruksi. Kemudian yang kelima adalah berkurangnya safety. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kemudian sangat membahayakan orang dan aset perusahaan lainnya. Oke, kita lewat saja ini. Jenis-jenis korosi. Ini adalah tipe-tipe korosi. Kita lewat. Tapi ini adalah penyebab-penyebab dari terdegradasinya material ya, atau penurunan performa dari struktur ya. Jadi sangat kompleks ya. Nah, selain dari lingkungan, juga dari mikroba ya, atau mikrobiologi yang berpengaruh terhadap terjadinya korosi ya. Nah, ini biasanya di area-area tempat menempelnya binatang-binatang laut pada tiang pancang ya. Ini kita tunjukkan di area tidal zone ya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui keandalan dan lifetime dari struktur pelabuhan atau jeti ini, maka penentuan laju korosi ini merefer ke standar ASTM G10289, ini revisi yang masih pakai revisi yang 99 ya, tahun 99, di mana laju korosi sama dengan T nominal dikurangi T minimum hasil UTM ya, pemeriksaan ultrasonik dikurangi dibagi ya T operasi ya, atau lama penggunaan atau tahun. Selanjutnya ini adalah kriteria laju korosi baja karbon berdasarkan NES RP 0775/2005 ya. Di sini ada klasifikasi untuk laju korosi baja karbon di lingkungan industri minyak dan gas terhadap sifat korosifnya. Di situ ada kategori low, moderate, high, severe ya. Selanjutnya adalah penentuan remaining life. T sama dengan T hasil inspeksi kurangi T min yang diizinkan, kemudian dibagi tadi ya, corrosion rate. T adalah sisa umur, kemudian T hasil inspeksi tebal inspeksi, kemudian T min yang diizinkan, tebal minimum yang diizinkan untuk dioperasikan, kemudian CR di sini adalah laju korosi. Baik, kita langsung ke hasil analisis assessment ya. Jadi ini adalah bahan dari kita untuk membuat suatu perencanaan dan aplikasi pengendalian korosi ya. Nah, ini adalah struktur BLC di atas laut. Di sini saat itu belum terpasang pipe hidran ya. Tentunya ada SOP karena ini yang dilewatkan adalah batu bara. Tentunya
ini bagian dari merupakan ya bahan bakar ya. Nah, kapan saja kalau terjadi reaksi pembakaran atau api itu bisa mudah terbakar, maka di situ perlu adanya di situ pipa hidran ya sepanjang conveyor ini ya. Nah, ini hasil visual inspection menggunakan juga dibantu dengan infrared ya. Jadi kita bisa melihat dari infrared ini satu dari temperatur ya, kemudian di area-area itu pastinya lebih dingin, di ininya agak panas gitu ya. Nah, di sini ada binatang yang menempel ya, kemudian ada juga tumbuhan juga yang menempel dan lain sebagainya ya. Di sini ada bakterinya juga tentunya ya. Kemudian ini adalah di area bawah ya, tiang pancang. Nah, selanjutnya ini adalah area upper structure. Jadi ini kategori main structure ya. Yang tiang pancang dan upper structure ini merupakan main structure yang high grease ya. Ini H1, ini H2. Nanti kita lihat dari penyusunan metrik restraint-nya ya. Kemudian ini adalah area deck ya, floor deck. Ini kategorinya low. Kalau conveyor-nya ini kategorinya medium. Jadi tergantung dari impact potential risk-nya ya. Seperti ini. Kemudian untuk mengetahui ya, atau kita membutuhkan evidence apakah korosi yang terjadi atau produk korosi yang terjadi pada area ini, misalnya di atmosferik ya, mengandung apa aja, unsur apa aja, ini bisa dilihat ya dari hasil EDS ya di sini, SEM EDS, kemudian juga ini ada di area atmosferik ya, sampel 1, kemudian ini di area upper structure, sampel 2, kemudian ini di area sampel 3, yaitu di area yang terkena air laut ya. Maka kita akan melihat dari hasil itunya, mungkin ini kurang jelas ya. Jadi kandungan klornya ya, Cl-nya adalah di area sini yang paling banyak ya, dan terlihat gitu dari hasil komposisinya. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan ultrasonik. Ini akan muncul, kita buatkan grafik ya, karena untuk lebih memudahkan ya dari pengolahan data ya. Pembacaan datanya adalah seperti ini. Kita lihat di sini adalah file yang panjang, kemudian di upper structure ini ada yang kita inspeksi adalah di main structure-nya sebetulnya masih ada ya, structure 200 ya, atau WF BIM 200 ya. Tapi kita tidak ini kan, dimulai dari structure 400 ya, WF BIM 400, 600, 800 ya. Kemudian di sini kita lihat corrosion rate-nya. Jadi di sini yang paling mengkhawatirkan adalah korosi terjadi pada struktur 800. Nah, kita di situ melihat ya dari hasil data pemeriksaan ultrasonik. Corrosion rate per tahunnya sangat tinggi ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian juga pemeriksaan potensial natural. Ini saat belum diaplikasikannya cathodic protection ya. Jadi ada dua pilihan saat itu. Satu, memasang sacrificial anode. Dua, adalah aplikasikan impressed current cathodic protection atau ICCP ya. Nah, kita nanti lihat dari perbandingannya ya. Nah, ini nilainya
di bawah minus 800 semua ya, 850 semua ya. Jadi ini perlu atau harus dipasang atau di protection. Ini adalah tiang pancang pada beberapa bagian terkorosi pada bagian coating ya. Tentunya ini dari sebetulnya ya pada saat pipa dipabrikasi itu sebetulnya sudah diaplikasi coating. Tapi tentunya pada saat pemasangan konstruksi berjalan, nah handlingnya ya bisa menyebabkan coatingnya terluka ya. Nah itu adalah penyebab terjadinya korosi pada tiang pancang ya. Maka ini perlu nanti dilakukan yang namanya repair coating ya, perbaikan coating. Nah, dari hasil analisis corrosion assessment ini, maka presentasi kerusakan penyebab korosi ini di sini adalah sekitar 85% kerusakan akibat lingkungan ya, kemudian 15% kerusakan akibat prosedur. Mungkin yang akibat prosedurnya ada beberapa yang tidak saya munculkan karena terlalu banyak kayaknya ya. Jadi 85% kerusakan akibat lingkungan. Selanjutnya ini adalah laju korosi dan remaining lifetime. Nah, di sini dari laju korosi yang tadi kita sudah lakukan ya. Untuk WF-BIM 800 ini yang kuning ya. Struktur WF-BIM menunjukkan paling korosinya paling parah ya, menunjukkan korosinya paling parah ya, yaitu sekitar 63 MPa. Kemudian yang 600, jadi kalau 63 itu sama dengan 1,6 ya milimeter per years ya, itu sangat tinggi sekali. Ini yang ditemukan terutama di area pecahan ombak ya. Di situ kemudian WF-BIM 600 ini 57,9, kemudian WF-BIM 400 28,7 ya. Ini kita ngambil data yang hasil inspeksi 2014 ya. Hubungan corrosion rate dan corrosiveness ya. Nah, selanjutnya umur struktur berbanding terbalik dengan pengurangan ketebalan struktur ya. Makin tipis ketebalan struktur, maka makin rendah lifetime-nya struktur tersebut ya. Ini bisa terlihat di sini ya. Oke, Nah, di sini lebih jelas dari grafik sebelumnya. Jadi berdasarkan kalkulasi seperti pada gambar, tanpa perlindungan yang signifikan, infrastruktur BIM akan mengalami kegagalan di sini 10 tahun ya. Jadi di 10 tahun bisa terjadi kegagalan ya. Setelah kita hitung dari corrosion rate terhadap desain operasi yang diizinkan ya, atau ketebalan yang diizinkan. Yaitu sekitar 10 tahun. Kemudian untuk tiang pancang yang kita temukan, korosi yang paling parahnya adalah dia bisa collapse atau gagal ya, mengalami kegagalan setelah 23 tahun operasi. Nah, dari hasil asesmen ini kita simpulkan ya. Kita simpulkan mungkin tadi sebetulnya sudah disimpulkan semua gitu ya. Jadi korosi akibat kerusakan coating terutama ya, dan lingkungan yang korosif. Kemudian degradasi material atau korosinya akibat unprosedur ya, bukan kesalahan prosedur. Kemudian tidak terdapat polyhedron di situ dari hasil. Kemudian hasil analisa korosi menggunakan SEM EDS. Nah, di situ kita bisa juga melihat ya, kita lewat saja. Kemudian struktur atas upper sector beam pada tahun ke-10 akan mengalami kegagalan ya. Nah, jadi kalau ingin improvement lifetime-nya bisa dilakukan dengan maintenance coating, painting atau sistem proteksi katodik ya. Kemudian yang keenam, kondisi yang sama untuk tiang pancang ya, akan mengalami kegagalan pada 20 tahun ya.
Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah di area daerah splash zone ya, karena di situ corrosion rate-nya sangat tinggi. Nah, rekomendasi sebetulnya di sini ada rekomendasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah perbaikan coating untuk struktur-struktur yang mengalami kerusakan coatingnya. Yang kedua adalah aplikasi katodik proteksi ya, atau katodik protection ya. Bisa sacrificial anode, bisa ICCP ya. Tapi yang di sini yang kita pilih adalah ICCP ya, karena dari sisi investasi dan luas jangkauannya ini cukup ini ya, dari sisi ekonomi masih untuk berinvestasi dengan luas area yang perlu diproteksi mungkin lebih murah ya. Kemudian di sana lingkungan juga untuk di pelabuhan di ini area Aceh Barat ini ombaknya sangat besar juga seperti itu ya. Kemudian untuk area tiang pancang rekomendasinya adalah pemasangan jacket file. Oke, kita lanjut ke aplikasi pengendalian. Nah, dari hasil assessment corrosion ini maka ada 3 langkah tadi yang diaplikasikan ya. Nah, aplikasi pengendalian korosi, metode yang digunakan untuk pengendalian korosi pada fasilitas pelabuhan ini adalah yang pertama, perbaikan coating, yang kedua, instalasi cathodic protection, yang ketiga, instalasi jacket pile pada tiang pancang, yang keempat, ini opsional aja ya, instalasi structural health monitoring system atau SHMS ya. Jadi untuk mengetahui kondisi ya, karena pada saat ombak besar atau badai, kadang kapal pernah menabrak jeti atau menabrak breasting dolphin ya. Nah, ketiga 1, 2, 3 metode tersebut diaplikasikan berdasarkan skala prioritas ya. Jadi ini adalah skalanya prioritas. Tentunya kalau kita aplikasikan ya atau rekomendasikan secara menyeluruh maka perlu budget yang sangat mahal. Nah, saat itu kondisi harga batu baranya lagi down ya, maka perlu strategi bagaimana caranya kita tetap bisa melakukan maintenance tetapi dari sisi cost kita juga bisa efektif ya. Jadi nanti ada skala prioritas ya yang kita gunakan di situ, yaitu tingkat dengan prioritas pemeliharaan fasilitas pelabuhan berdasarkan tingkat resiko atau risk range ya, sesuai dengan kondisi tipe pelabuhan dan fasilitas yang ada ya. Nah, ini adalah strategi pengendalian korosi fasilitas pelabuhan atau jeti yang saya susun ya dari hasil corrosion assessment itu. Jadi dari hasil mapping dari semua struktur pelabuhan atau jeti, maka kita kelompokkan ya fasilitas pelabuhan ini. Yang pertama adalah kriteria high. Jadi high risk ya, kategori high risk. Di situ ada H1, H2. H1 adalah tiang pancang atau pile, kemudian H2 adalah beam upper structure. Nah, tentunya resiko, potensial risiko yang akan didapat ketika H1 atau H2 gagal ya, maka BLC akan kolaps. Nah, mitigasinya di sini untuk H1 ada 3 ya. Melakukan maintenance coating untuk coating yang mengalami kerusakan, atau yang nanti sudah terdegradasi ya, misalnya udah 5 tahun perlu perbaikan coating, maka perlu dilakukan juga ya recoatingnya. Kemudian juga aplikasi cathodic protection, dan di area splash zone
perlu dipasang jaket pile tadi ya, karena banyak binatang-binatang atau binatang-binatang laut ya, atau tumbuhan laut yang menempel di situ ya. Kemudian untuk H2 juga sama ya dengan H1, ini bisa mengakibatkan kolaps juga ya. Ini tapi di situ maintenance coating dan cathodic protection bisa diaplikasikan ya. Kemudian yang untuk medium, nah medium itu golongannya masuk ke ini ya, ke produk yang berkaitan dengan production ya, yaitu conveyor structure ke M1, M2 roller ya, ini medium risk. Kemudian potensial risk yang akan terjadi kalau gagal, loss production, tentunya dua-duanya loss production ya. Nah ini maintenance coating bisa ya, kemudian sama antara conveyor structure dan roller ya, karena ini aksesnya gampang. Kalau yang tadi H1, H2 aksesnya cukup sulit ya untuk melakukan maintenance. Dan tentunya treatment untuk melakukan maintenance-nya beda ya. Di area H1, H2 ini sangat mahal dibandingkan dengan M1, M2. Nah, untuk yang nomor 3, yaitu kriteria low, L1, deck pad atau floor deck, kemudian L2 adalah handguard, atau area-area pengaman ya, pengaman. Nah, ini potensial risk-nya ya tentunya penghambat ya, sama tidak unsafe ya untuk aktivitas bekerja, terutama untuk manpower atau personel yang bekerja di area tersebut ya. Nah, itu juga maintenance coating dan floor deck ini juga sangat mudah ya. Jadi kalau kita pakai maintenance coating misalnya menggunakan kriteria yang H1, maka itu tidak efektif ya. Ini bisa di cut and replace. Kalau ketebalan dari floor deck-nya sudah mendekati yang tebal yang diizinkan, misalnya di bawah 50%, maka lebih baik di cut and replace, dipotong, diganti sama plat yang baru ya. Sama juga handguard, ini udah sering ya diganti gitu ya. Oke, ini adalah strategi pengendalian korosinya. Ini tadi kita sudah bahas juga. Ini adalah aplikasi pengendalian yang kita buat ya, yang sudah kita aplikasikan ya. Ini contoh hasil pekerjaan corrosion protection pada pelabuhan. Nanti saya akan memperlihatkan dari sisi menggunakan ini ya, Google Earth ya. Tapi itu sudah dimodifikasi dan diaplikasikan datanya ya, sudah dimasukin datanya ya. Ini adalah seperti ini. Ini yang warna-warni ini adalah pekerjaan yang tadi diaplikasikan ya. Nah, ini adalah aplikasinya untuk coating. Panjang dari jetty atau pelabuhan ini atau BLC ini sekitar ada 1.150 ya. Kemudian ini adalah yang sudah diaplikasikan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, perbaikan coating adalah aplikasi awal ya yang dilakukan, yaitu perbaikan lapisan coating atau cat yang rusak atau daerah yang terkorosi dengan mengaplikasikan pengecatan ulang sesuai standar dengan tujuan untuk pengendalian korosi pada struktur sistem fasilitas pelabuhan atau jetty. Nah, jadi kita merekomendasikan adalah berdasarkan prioritas perbaikan coating yang dilakukan pada titik-titik yang mengalami kerusakan coating ya. Kemudian area terkorosi dan titik kritis. Jadi kita melakukan inspeksi juga di area mana aja titik-titik kritis ya, sehingga bisa menekan volume kerja luas permukaan yang harus di coating. Nah, kalau dari hasil calculation awal ya, ini minimal kita harus melakukan recoating sekitar 25.600 meter square ya. Tentunya sekitar hampir habis 25 M lebih ya.
saat calculation saat itu ya, bukan dengan harga sekarang. Nah, itu tidak mungkin dilakukan karena pada saat itu produksi juga lagi tidak berjalan ya, atau ongkos produksi lebih mahal daripada harga jual ya, seperti itu. Nah, tapi tetap pelabuhan jet ini harus dilakukan maintenance ya. Ini adalah kita menentukan bagaimana caranya menentukan titik-titik kritis. Jadi kita melakukan mapping terlebih dahulu ya. Area-area mana nih yang harus dilakukan recoating ya. Karena kita tidak mungkin melakukan recoating sebanyak 25.600 meter square itu ya. Tentunya ini adalah kita membuat rekomendasi dengan membuat roadmap ya. Roadmap itu mana yang paling prioritas. Nah, prioritasnya ini di sini adalah berdasarkan risk rank tadi ya. Mana yang paling prioritas, maka itu yang dilakukan terlebih dahulu ya. Jadi ada dari tahun 2015 ya, 2015, 2017, 2019, sampai sekarang continue ya. Nah, ini berdasarkan estimasi engineering untuk pekerjaan perbaikan coating berdasarkan titik kritis. Jadi ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama ya antara konsultan, kemudian engineering, dan owner ya. Jadi mana yang didahulukan. Nah, ini yang didahulukan adalah titik-titik kritis yang memiliki high risk ya. Ini adalah contoh eksekusi ya. Jadi sebelum dilakukan perbaikan, maka dilakukan mapping dulu ya. Ini area-area di upper structure. Mana nih yang harus segera dilakukan perbaikan coating ya. Tentunya di area-area yang misalnya di area-area sudut ya, atau area yang sudah coatingnya rusak parah ya, dan di situ juga banyak terdapat korosi. Jadi metodenya adalah dengan mengaplikasikan surface preparation-nya adalah sandblasting ya. Ya tentunya mengadopsi ini SA 2,5 ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kontraktor wajib melakukan mapping terlebih dahulu, baru nanti kita putuskan mana yang dilakukan perbaikan coating ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi tadi yang terkorosi itu setelah di repair coating, maka ini adalah hasilnya kondisi upper structure ya. Nah, kalau yang nanti untuk tiang pancang adalah menggunakan jacket file ya. Nah, tentunya juga kita pernah melakukan penelitian juga ya, corrosion rate dari ini apa namanya, aplikasi petrolatum ya. Ini hasil dari ini. Jadi minimum di sini adalah 575 mikron meter ya. Minimum. Nah, ini average-nya 604 ya, jadi masuk ini accepted ya. Jadi berdasarkan DFT inspection method, pengukuran DFT dinyatakan accepted ya. Nah, selanjutnya adalah ini belum diaplikasi perbaikan coating semua ya. Jadi yang sudah dilakukan aplikasi adalah ini yang diwarnai ya. Berikutnya ada lagi program untuk melakukan perbaikan coating di area yang belum diaplikasikan perbaikan coating. Ini sekitar 6.502 ya. Jadi total yang sudah diaplikasikan untuk per report ini adalah ini di tahap 2 sekitar 13 ribuan ya, 13.000 ini 5 ya.
Kemudian adalah kita membuat maps view gas-nya. Hasil pekerjaan perbaikan coating ini adalah kita bisa lihat dari atas ya. Juga kita sudah memasukkan hasil dari report para kontraktor terhadap aplikasi pengendalian korosi yang sudah dilakukan ya, seperti ini. Di sini ya. Nanti kita lihat ininya mapnya. Selanjutnya adalah cathodic proteksi katodik ya. Atau cathodic protection adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan korosi pada permukaan logam dengan menjadikan permukaan tersebut sebagai katoda dari sel volta ya. Jadi dibuatkan areanya sebagai katoda supaya tidak terjadi korosi. Yang terjadi korosi kan di daerah anoda ya. Penerapan proteksi katodik sering dikombinasikan dengan coating ya. Tujuannya adalah untuk melindungi baja pada saat coating mengalami kerusakan ya. Di sini ada dua metode, sacrificial anode cathodic protection dan impress current cathodic protection ya. Kedua metode tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ini adalah prinsipnya sebenarnya SACP ini mengandalkan perbedaan potensial material ya, di mana yang kurang mulia akan melindungi yang lebih mulia ya. Ini kita lewat saja, dan ini adalah ininya ya, prinsip kerjanya. Kemudian ACCP ini ada ya metode proteksinya dengan menggunakan sumber arus yang berasal dari luar ya, adanya rectifier ya tentunya. Biasanya dari arus AC yang dilengkapi dengan penyarah arus sehingga menjadi arus DC. Nah, di sini juga sama dibuat ini ya, katodik ya. Jadi kutub negatif dihubungkan ke struktur yang dilindungi, kutub positif dihubungkan ke anoda ya. Komponen yang disyaratkan untuk ACCP ini adanya sumber arus listrik, anoda, elektrolit, katoda, kabel ya. Ini prinsip kerjanya. Ini adalah perbandingannya ya. Lingkup proteksi terbatas. Jadi apa namanya? Di sini adalah perbandingan ya. Kemudian dapat memproteksi struktur yang lebih luas karena dari luar ya. Adanya rectifier. Kemudian yang kedua consumable anode. Ini menggunakan inert anode ya, non-consumable. Kemudian yang ketiga tanpa menggunakan instalasi peralatan listrik, jadi tanpa menggunakan listrik dari luar ya. Kalau ini menggunakan perangkat listrik ya, rectifier, voltmeter, sumber arusnya DC ya. Kemudian yang keempat harus dijadikan sebagai dasar perhitungan ya. Kalau ini potensial dijadikan dasar perhitungan. Nah, untuk JT SACP bagus di bawah 100 tiang pancang ya. Ini berdasarkan beberapa referensi ya dengan pelabuhan-pelabuhan yang baru ya, yang baru dibangun. Nah, kemudian tetapi dengan cakupan area yang luas dan besar, ACCP lebih efisien berdasarkan kebutuhan current yang lebih besar dan biaya instalasi yang lebih murah. Jadi hal ini kita berikan juga kepada klien kita bahwa ini calculation-nya, ini investasinya, ini desainnya, kemudian dihitung juga keekonomiannya. Nah, atas dasar seperti itu, maka klien memutuskan untuk menggunakan ACCP ya. Ini adalah desainnya, desain layout ACCP-nya. Kemudian ini sistem koneksi Cadwell, ACCP dari TR ke struktur JT ya. Ini juga sudah diaplikasikan. Ini sudah diinstal juga ya dari TR, positive junction box, ground bed ya yang sudah terinstalasi di port JT. Kemudian ini juga ya NJB, negative junction box, Cadwell yang sudah terinstall juga sama. Ini adalah hasil commissioning, inspection and commissioning. Tentunya adalah
accepted ya dari joint inspection dari beberapa pihak ya, beberapa pihak terkait. Kemudian ini adalah map view yang kita buat. Jadi aplikasi cathodic protection ya, atau proteksi katodik ICCP yang dipasang di situ ya di pelabuhan ya, atau di jetty atau di BLC. Jadi ini kita record gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah ini juga ya, sebetulnya bagian dari aplikasi industri 4.0 ya. Jadi kita mengoptimalkan ya database dengan teknologi yang ada sekarang ya. Dari database itu kita integrasikan ke map ya, atau Google Earth di sini tentunya. Dan sebetulnya hal ini pernah kita lakukan juga ya. Saya pernah ngelola database sekitar 12.000 sampai 13.000 data ya untuk di Laut Jawa, itu untuk pekerjaan maintenance ya. Oke. Selanjutnya adalah jacket pile. Ini satu lagi ya. Jacket pile ini merupakan selubung pelindung untuk tiang pancang pipa pile pada daerah splash zone dengan tinggi 1,5 meter di atas level air laut dan 1,5 meter di bawah level air dengan umur pakai minimal 10 tahun. Nah, ini kita rekomendasikan ya, karena masalah budget juga, masalah dana juga. Jadi tidak mungkin kita mengaplikasikan seluruhnya berdasarkan opsi rekomendasi ideal ya. Tentunya kita melindungi terlebih dahulu adalah area splash zone ya, di area 1,5 meter ke atas level air dan 1,5 meter ke bawah air ya. Berikutnya kalau sekarang malah sudah diaplikasikan sampai ke sampai ke atas ya, sampai ke plank cup-nya ini, upper structure. Nah, area ini adalah ya tadi ya, untuk mengurangi atau mengendalikan laju korosi pada area splash zone ini ya. Korosi pada area tersebut disebabkan oleh tingginya kandungan oksigen, kemudian dinamisnya gelombang air laut, dan banyaknya hewan, bakteri, jamur, dan tumbuhan laut yang menempel pada tiang pancang area tersebut ya. Nah, material jacket pile ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah petropaste ini ya yang biasa diaplikasikan untuk pipeline juga. Petrolatum ya. Petrolatum, kemudian petrolatum, kemudian petrotaps, dilapis dengan petrotaps. Kalau petromestik ini tidak diaplikasikan ya. Setelah itu baru dibungkus dengan jaket ya. Nah, sekarang ada jaketnya modifikasi lagi, karena kalau Empire jaket HD 6060 ini biasanya dipabrikasi di lapangan. Nah, kendalanya adalah tingkat kepresisian installer ya dalam pabrikasi, sehingga bisa menyebabkan kegagalan. Jadi bukan kegagalan dari material, tapi kegagalan saat dipabrikasi ya. Misalnya melubangin tidak presisi atau adanya konsentrasi tegangan, sehingga ketika kena ombak, ketika ada getaran, kadang bisa melorot. Itu jaketnya itu kalau ombaknya besar itu pecah ya. Nah, dari failure mode-nya kita sudah coba deteksi, yaitu dari dari fastener-nya, di area-area fastener ya, button bar ini di bautnya, di area-area baut itu. Jadi di lubang-lubang itulah yang mulai terjadinya pecah ya, jadi merambat gitu. Nah, metodenya adalah dilakukan chipping ya, pembersihan, cleaning pada tiang pancang
dari segala kotoran atau oksida logam, kemudian melapisi semua area permukaan tiang pancang dengan petrolatum tadi ya. Kemudian area permukaan yang sudah diolesi atau dilapisi petrolatum atau petropes, kemudian di wrapping dengan menggunakan petropes tadi ya. Kemudian selanjutnya yang sudah di wrapping dilakukan pembungkusan atau covering ya, menggunakan jaket tadi yang diikat dengan logam fastener ya, atau baut 316 ya, karena di area laut 304 tidak kuat ya. Kemudian diikat dan kita lakukan inspeksi ya. Jadi ada inspeksi 3 bulan. Setelah 3 bulan yang sudah terpasang kita buka. Jadi permukaan logam dari tiang pancang itu masih bagus ya. Kemudian juga selanjutnya 1,5 tahun dibuka juga, hampir 2 tahun juga sama masih bagus. Berarti di situ petrolatum memberikan efek ya sebagai inhibitor untuk mengurangi corrosion rate dari tiang pancang ya. Ini adalah seperti ini sistemnya. Ini adalah tahap pabrikasi yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi kegagalan turunnya atau rusaknya jaket pile sebelum waktu minimum yang disyaratkan untuk rusak, ini biasanya diakibatkan dari human error ya saat fabrikasi. Ini adalah aplikasi untuk cleaning ya. Jadi di atas dan di bawah air ya. Kemudian ini melapisi tadi primer ya dengan petrolatum, atau kemudian ini membungkus ya di area bawah ya, yang 1,5 ke atas, 1,5 ke dalam air. Ini yang terpasang di area darat ya. Nah sekarang ini udah jadi laut lagi ya. Dulu ini darat segini, digali sampai 1,5 meter ke bawah ya. Sekarang udah ini jadi laut lagi. Ini adalah layout dari instalasi jaket pile. Jadi dilaporkan mana yang sudah terpasang, mana yang belum terpasang, mana yang rusak. Ini adalah mapping view yang kita buat untuk mengontrol ya mana yang rusak. Jadi itu yang bisa kita identifikasi ya. Di sini ada sekitar 450 tiang pancang ya. Ini adalah aplikasinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Pinda. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Budi atas sharing materi yang sangat menarik tentang pengendalian korosi pada pelabuhan dan jati berstruktur baja. Jadi sangat penting sekali ya proteksi korosi itu pada pelabuhan, karena pelabuhan itu sendiri merupakan infrastruktur transportasi gitu ya. Telah kita pelajari juga tadi bahwa corrosion protection itu sangat penting sekali untuk meningkatkan lifetime dari material sehingga konstruksi tersebut dapat bertahan lebih lama. Dan juga telah kita ketahui juga bahwa metode yang paling cocok untuk pelabuhan itu salah tiganya adalah coating cathodic protection yang berupa impress current dan sacrificial anode, dan juga pemasangan jacket life. Nah, metode ini disesuaikan dengan pemeriksaan dan juga ditimbang-timbang dari sisi ekonomisnya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang mungkin bisa dijawab satu persatu ya, Pak. Baik. Ini ada dari Probi Angga Pratama. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mengetahui kapasitas kekuatan jeti yang sudah terdampak oleh korosi? Dan apakah perihal korosi pada jeti ini dapat dimodelkan secara numerik? Oke, langsung dijawab atau gimana?
Ya, boleh Pak. Satu-satu aja mungkin ya. Baik, jadi tadi pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama adalah mengetahui kekuatan ya. Yang kedua adalah apakah bisa dimodelkan ya. Nah, jadi struktur yang sudah terkorosi, maka kita bisa hitung ya dari sisi satu remaining life assessment tadi ya, berapa sisa umurnya. Yang kedua, untuk lebih ininya ya, bisa dilakukan untuk lebih validnya lagi adalah juga dilakukan yang ini menggunakan load test ya, dari apa namanya, uji kekuatan, bisa juga dengan ada beberapa alat yang bisa diaplikasikan di situ ya. Jadi bisa dilakukan, dan juga bisa dilakukan pemodelan juga ya. Nanti ada hasil dari uji beban terhadap struktur yang sekarang dengan apa namanya, jadi dipadukan ya antara hasil assessment berupa remaining life assessment, kemudian juga uji beban pada struktur, kemudian juga pemodelan ya, tentunya seperti itu. Apakah ada yang udah puas Pak Robi dengan jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin. Kalau tidak ada, bisa kita mulai cukup. Oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Gilang Pratama. Untuk beberapa struktur baja, untuk superstruktur yang ketebalan bajanya sudah menipis, seringkali dilakukan cladding. Setelah cladding, apa perlu dilakukan proteksi lainnya seperti coating, proteksi katodik, atau yang lainnya? Apakah ada efek korosi lainnya seperti korosi galvanik antara paduan cladding dengan baja struktur? Baik. Ini pertanyaannya dari Jerman sepertinya ya. Iya. Ya, untuk struktur yang sudah menipis, ya tentunya di sini ada beberapa yang diinikan ya, direkomendasikan. Jadi tergantung dari strukturnya. Nah, untuk cladding tentunya kalau yang menyebabkan terjadinya corrosion galvanis itu adalah hal yang harus dihindari ya. Kemudian kita lihat juga struktur yang seperti apa, apakah mudah atau memiliki tingkat kesulitan dari akses material yang sudah mengalami penipisan tersebut ya. Nah, ada beberapa hal di sini ini yang diaplikasikan, yaitu dengan reinforce material ya. Itu reinforce material tentunya kita lihat juga ya kondisinya. Jadi lihat situasi yang tentunya cocok, dan dari sisi apa namanya, impact ya, dari sisi impact nanti ke depan bagaimana meminimais satu terjadinya apa namanya, kerusakan di area yang sama ya. Kemudian juga dari reinforce ini tentunya adalah adanya yang minimal struktur tersebut sama dengan struktur awal untuk kekuatannya. Bisa juga diimprove ya, untuk di area tersebut strukturnya lebih lebih apa namanya, lebih kuat ya, namanya reinforce tentunya. Tujuannya adalah memperkuat ya. Nah, di area tersebut, nah untuk yang misalnya perlu area yang di-clad misalnya, itu ya tentunya harus ada aplikasi juga coating ya.
Jadi untuk menghindari kalau memang ada area yang beda atau dissimilar material ya, tentunya bagaimana caranya mengisolasi antara material yang satu dan material yang lain yang memiliki perbedaan potensial ya, tentunya untuk menghindari korosi galvanis tersebut. Jadi aplikasi coating itu bagian juga dari situ adalah untuk mengisolasi ya, bisa diaplikasikan di situ. Kemudian cathodic protection kalau memang itu areanya terendam ya, itu sangat efektif ya. Tapi kalau di area atmosferik tentunya adalah coating ya. Seperti itu. Atau juga ada lapisan lain yang bisa diaplikasikan untuk meminimalisir. Ya. Tapi untuk ininya, untuk di area-area misalnya di area laut ya, di area biasanya itu dilakukan reinforce ya. Nah terus kemarin juga ada yang ketabrak itu juga di cut and replace ya, di cut and replace. Ya, oke baik Pak. Untuk Pak Gilang, apa sudah puas dengan jawaban Pak Budi? Ya, cukup. Terima kasih ya. Oke, kalau begitu kita sebelumnya di kolom chat juga ada daftar hadir. Untuk peserta bisa diperkenalkan untuk mengisi daftar hadir sembari kita melanjutkan sesi tanya jawab ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fajar dari ITSB. Mohon maaf Pak, izin bertanya, jenis korosi apa yang sering terjadi pada tiang pancang atau beton yang biasa atau sering terjadi di pelabuhan? Bagaimana cara untuk mengurangi dampak dari korosi tersebut, korosi yang disebabkan oleh serat pada tiang pancang pada pelabuhan? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Tadi pertanyaannya adalah korosi jenis apa ya yang banyak terjadi di area pelabuhan ini. Ya, ada yang pertama adalah korosi permukaan ya atau korosi merata, uniform corrosion. Yang kedua adalah pitting corrosion. Yang ketiga crevice corrosion atau korosi celah. Kemudian untuk area yang berbeda tadi ya, tentunya ada di area ini ya, apa namanya, fastener atau starboard ya. Nah di situ yang satu misalnya di galvanis ya, yang satu tidak di galvanis ya, di situ ada ya galvanis corrosion di situ. Tapi yang lebih banyak itu adalah ya, pitting corrosion ya. Karena tentunya kita ketahui bahwa di area laut ini salah satu yang penyebab ya degradasinya tinggi adalah banyaknya Cl- itu ya. Jadi tipe-tipe corrosionnya banyak pitting corrosion ya. Nah kalau di deck biasanya gabungan juga ya. Kalau di celah ya korosi celah, kemudian di permukaan korosi kaki juga conjoin dengan pitting corrosion ya. Seperti itu. Oke. Oke, untuk Pak Fajar, Pak Fajar, apakah sudah puas dengan jawaban dari Pak Budi? Jika sudah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sini ada dari, ya sudah cukup, terima kasih. Oke, sini ada dari Ibu Arini Niktasari dari LIPI.
Untuk kasus jeti dengan laju korosi tinggi tersebut, maintenance coating-nya sebaiknya dilakukan rutin berapa tahun sekali, atau bagaimana ya Pak? Apa jenis coating yang biasa diaplikasikan untuk struktur jeti dengan laju korosi severe atau lingkungan korosif tersebut? Setahu Bapak, apakah corrosion assessment dan corrosion control sudah dilakukan rutin pada jeti-jeti yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pertanyaannya, yaitu bagaimana jenis ini ya, jenis coating untuk corrosion yang tinggi. Ya tentunya kita mengacu kepada standar ya, standar marine coating ya. Nah, yang diaplikasikan di sini adalah coating, mungkin saya ini aja ya, pakai kode aja ya. Yang diaplikasikan itu tipe maraton ya, maraton 500, kemudian baik itu primer maupun intermediate, top coat-nya hard top ya. Nah, kalau ini apa namanya untuk area-area yang artinya mengalami korosi yang sangat tinggi tersebut ya, kita melakukan ininya tiap tahun ya. Jadi kita melakukan corrosion assessment-nya tiap tahun ya. Jadi tiap tahun kita ada program. Karena kita sudah buatkan roadmap-nya ya. Jadi tahun ini apa yang harus dilakukan, tahun depan apa yang harus dilakukan. Jadi untuk 10 tahun ke depan kita sudah punya programnya ya. Jadi tinggal aplikasi saja di lapangan ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk corrosion control ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa di Indonesia ini hampir 1.700-an ya, Tersus dan TUK. Nah, jadi tergantung dari owner dari pelabuhan tersebut ya, atau jeti tersebut. Kalau biasanya yang memiliki added value tinggi ya, atau perusahaan-perusahaan yang sudah punya kontrak dengan buyer dari luar negeri ya, itu biasanya mereka aware ya dengan hal-hal apa namanya pengendalian korosi ini, corrosion control ini mereka aplikasikan. Dan ini juga kita buatkan apa namanya SIMS ya, Structural Integrity Management System. Jadi di situ kita bisa memberikan rekomendasi untuk mereka bahwa maintenance itu bisa dilakukan dengan beberapa apa namanya dengan menggunakan skala prioritas gitu ya. Enggak kita harus ini loh semuanya gitu. Kalau kita ngikutin idealis seperti itu mungkin mereka nggak mau melakukan ya, karena mereka juga berpikir adalah operation. Nah, tentu ada beberapa option sebenarnya yang pernah kita tawarkan supaya tidak berat ke cost operation, bisa juga sih dengan ini dari produksi ya, menyisihkan dari produksi sebetulnya konsep gitu ya. Ada beberapa company yang sistemnya seperti itu. Jadi mereka nggak ini ya, nggak khawatir gitu ya. Misalnya dia menyisihkan dari 1 metrik tonnya berapa gitu ya. Nah, itu untuk biaya itu jadi tidak berasa gitu. Tapi itu juga tetap ya kembali lagi ke kondisi perekonomian tentunya. Kalau harga produksi dibanding harga jual lebih mahal produksi, maka biasanya lebih baik nahan ya daripada loss akibat tidak seimbangnya cost produksi dibandingkan dengan harga penjualan. Ya, oke Pak Budi. Untuk Bu Arini apakah sudah jelas? Oh ya, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Widianto. Ini dosen saya dulu waktu di S1 di ITB, Teknik Material.
Mohon info untuk menilai kondisi kritis dari struktur, apakah didasarkan pada kedalaman korosi atau adanya fenomena korosi lain seperti cracking dan pitting, sehingga diperlukan adanya inspeksi terhadap 100% permukaan, atau bisa kurang dari 100%. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan dari dosen saya juga nih. Wah, ya. Jadi untuk ini, terima kasih, salam buat Pak Bambang Widianto ya. Baik Pak, jadi untuk menentukan kritis ini, untuk struktur-struktur yang memang benar-benar kritis, memang di situ dilakukan 100% ya. Nah, juga untuk condition-nya, separah apa, kemudian ketebalannya kita mengacu kepada juga ketebalan yang diizinkan operasi ya. Jadi ada ketebalan minimum yang diizinkan. Nah, apakah sudah melewati dari 50% dari ketebalan itu atau tidak gitu ya. Nah, kalau sudah melewatin, jadi kita nanti melakukan juga namanya risk assessment juga gitu ya. Bagaimana ini lifetime gitu ya, lifetime dari struktur tersebut, apakah masih mampu untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau 25 tahun ke depan gitu ya. Ya kalau kiranya itu bisa mengkhawatirkan, maka itu bisa dikondisikan. Contoh, ketika struktur itu sudah mengalami mendekati end life ya. End life itu artinya habis tapi belum kolaps gitu. Nah, saat itu maka dilakukan ya tadi ya, dari hasil asesmen itu terus kita buatkan calculation, kemudian buatkan perhitungan, lakukan pemodelan aktual ya. Kemudian bagaimana nanti hasilnya. Nah, ketika tidak confident lagi dengan desain tersebut, maka bisa direkomendasikan ada area tersebut dilakukan replacement ya, atau cut and replace gitu ya, cut and replace. Tapi tentunya area-area tersebut kalau masih di area upper structure itu masih bisa. Tapi kalau tiang pancang juga itu perlu beberapa metode ya. Ada sekarang ini untuk tiang pancang ada metode yang baru lagi ya, yaitu reinforce dengan menggunakan FRP. Mungkin orang-orang material ya sudah kenal lah yang namanya FR. Nah, FRP itu juga sekarang lagi mau naik nih. Jadi salah satunya FRP sekarang diaplikasikan selain untuk reinforce, atau ada kalau di Amerika ini sekarang ada yang namanya biomedic ya. Jadi untuk mereinforce struktur yang mengalami misalnya tadi ya penipisan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa metode. Kemudian juga, nah material FRP juga sekarang digunakan pada ini ya. Kalau dulu itu grating ya, grating yang di atas walkway itu menggunakan grating grating galvanis ya, baja yang dilapis. Sekarang karena lifetime-nya sangat rendah, 2 tahun udah korodit, 2 tahun harus ganti gitu ya. Nah, sekarang kita merekomendasikan adalah menggunakan grating FRP ya. Tentunya sudah ada beberapa yang di petrochemical ya, petrochemical aja yang corrosion lingkungannya sangat agresif, itu ini ya masih dia memiliki lifetime sampai 20 tahun ya. Nah, jadi seperti itu Pak Bambang ya. Jadi untuk di area-area yang memang korosinya sudah sangat parah dan kemudian kategorinya high risk di area H1 atau H2, ya tentunya itu dilakukan pemeriksaan 100%. Dan ketika sudah tidak atau sudah dianggap end life, jadi kita tinggal buatkan program untuk nanti dilakukan cut and replace gitu ya.
Ya, oke. Apakah sudah cukup, Pak, jawaban dari Pak Budi? Ya, terima kasih Pak Budi. Mbak Vinda, salam sehat, sukses selalu. Ya, Pak. Salam sehat, sukses selalu. Mungkin ada satu pertanyaan, Pak, dari saya. Boleh nggak, Pak? Pertanyaan penutup. Ya. Kalau di konstruksi jeti di pelabuhan itu apakah digunakan juga jenis inhibitor? Apakah ada inhibitor seperti vapor corrosion inhibitor yang digunakan pada konstruksi jeti? Baik. Oke, itu inhibitor itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, sejenis inhibitor ya, yaitu petrolatum tadi, Bu Vinda. Jadi itu diaplikasikan pada jaket file. Nah, pada saat instalasi jaket file, setelah dilakukan cleaning, maka ya cleaning permukaan ya surface preparation-nya, setelah dibersihkan kemudian tadi diaplikasikan petropaste itu ya, yaitu jenis petrolatum, karena ini sudah terbukti puluhan tahun lah ya untuk di industri pipeline terutama ya, itu cukup efektif ya. Nah, saya kenapa bilang seperti itu? Ini kita sudah melakukan beberapa kali penelitian ya, makan membongkar. Sebenarnya saya ada videonya, Bu, cuman mungkin nggak cukup waktunya ya. Jadi pada saat tadi 1,5 bulan 2 bulan kita buka lagi gitu ya, yang sudah diaplikasi petrolatum tadi ya. Kemudian kita periksa permukaannya, itu tidak ada korosi yang terjadi di situ ya. Jadi ini korosinya untuk aplikasi tersebut minimal yang toleransinya 0,01 ya. Kemudian 2 tahun juga kita buka ya, masih bagus ya. Maka untuk tiang pancang dari pel cup atau plank cup upper structure sampai ke bawah itu adalah direkomendasikan menggunakan jaket pile. Karena dengan coating itu untuk di area tiang pancang, masalah aksesnya itu yang jadi masalah. Jadi dari sisi akses itu tidak bisa. Gimana, Bu? Terputus-putus ya? Ya. Enggak ya. Jadi maka untuk tiang pancang rekomendasi tetap menggunakan jaket pile. Nah, untuk referensi juga ada beberapa jeti di lainnya ya. Saya pernah diminta juga untuk memberikan satu rekomendasi ya. Nah, dulu mereka itu pakai jaket filenya itu ya menggunakan konkrit. Menggunakan konkrit, tapi setelah berapa tahun terjadi corrosion under konkrit tersebut. Nah, tahun kemarin konkritnya tersebut dibongkar lagi, kemudian malah ada tambahan mereka melakukan blasting dan dipasang jaket pile. Sekarang mereka pasang jaket pile. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir lagi Pak, ternyata dari Pak Soleh Wahyudi ya, dari ITSB ya. Dari pengalaman Bapak, kegagalan struktur akibat korosi yang paling banyak ditemui di pelabuhan dan jeti disebabkan oleh faktor perencanaan atau faktor pengendalian korosi? Ya. Itu conjoin ya Pak ya. Jadi satu adalah karena masalah jeti ini adalah investasi besar. Ketika mereka membangun, harusnya mereka juga sudah mengintegrasikan dengan sistem corrosion protection-nya. Tapi tentunya juga ada mereka masih menunda ya. Menunda karena butuh biaya yang lebih besar lagi. Jadi ada beberapa case di mana pada saat pembangunan ya istilahnya kebutuhan, misalnya ada tambahan additional cost ya yang mereka tidak perkirakan, maka itu juga berimpact ya. Nah, salah satu adalah yaitu tadi ya. Jadi
Satu adalah pada saat konstruksi. Sebetulnya pada saat konstruksi itu sudah lengkap mereka itu. Tetapi aplikasinya itu yang ya itu tergantung owner lah. Kadang-kadang idealisnya sudah ada gitu kan, rekomendasinya ada di jalanan atau tidak gitu kan. Jadi tergantung angpo Pak Soleh gitu ya. Angponya ada ya mereka aplikasikan sesuai dengan rekomendasi dan apa namanya idealisasi darinya, idealnya dari apa namanya rekomendasi ya. Tapi ketika dari merekanya ya artinya ya masalah itu ya additional cost yang tidak bisa cover ya sudah gitu ya nanti aja. Jadi kayak gini, pertanyaan saya malah pernah ditanya sama direktur keuangan Pak. Pertanyaannya ini bisa ditunda berapa lama? Nah pertanyaannya gitu Pak. Pertanyaannya itu bisa ditunda berapa lama gitu kan? Nah korosi ini kan kalau di manusia seperti kanker ya Pak gitu. Kalau dibiarkan, apalagi corrosion rate-nya sangat tinggi, maka itu masalah waktu aja gitu ya. Nah, tapi kalau terjadi kerusakan sampai kolap, maka perbaikan konstruksi itu juga sangat mahal ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi baik itu kegagalannya akibat satu dari sisi konstruksi sih, dua juga akibat juga penundaan ya. Penundaan akibat ya budgetnya belum ada gitu. Untuk tahun ini belum ada, baru bisa tahun depan gitu kan. Nah, itu jadi ininya juga ya. Tapi kalau ideal ya budget apa jetinya itu jeti yang sibuk gitu ya. Customernya banyak. Nah, itu biasanya aman, Pak. Mereka itu penjualannya lancar, jetinya mewah, Pak. Tapi kalau penjualannya ini apa namanya seret, ongkos produksi lebih mahal daripada harga jual, ya mereka juga tidak mau ini ya, tidak mau kadang-kadang menunda lah gitu ya, menunda lah. Yang penting makanya tadi minta bagaimana tolong optimalkan rekomendasinya untuk budget yang serendah-rendahnya. Makanya dicarinya titik-titik kritis aja Pak. Ini yang kritis, buletin gitu. Ini yang kritis, buletin. Ini yang kritis. Jadi yang bocek-bocek aja Pak. Bagusnya sih memang di sapu bersih gitu ya untuk recoating misalnya. Udah aja nih pokoknya deletasi 1 sampai deletasi 10 misalnya. Udah aja recoating semua gitu kan idealnya segitu. Tapi karena ini budgetnya ini ya udahlah bisa nahan sampai tahun depan. Oh ini pinggirnya masih belum terkorosi. Ya udahlah yang boceknya aja gitu. Seperti itu Pak Soleh. Ya, oke. Pak Soleh apa udah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Oke. Ya, hadirin yang kami hormati, hari ini kita sudah menyelesaikan webinar ini ya, dan kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali metode proteksi korosi untuk konstruksi jeti ini ya. Ternyata metode ini perlu pertimbangan dari sisi ekonomis, terus pengujian, dan juga pengamatan dari struktur yang ingin diproteksi itu sendiri. Nah, apabila ada yang ingin menonton tayangan lagi bisa diakses di YouTube Teknik Metalurgi ITSB, dan juga webinar berikutnya mungkin akan dilaksanakan bulan depan atau 2 bulan lagi. Nah, untuk follow Instagram Teknik Metalurgi ITSB untuk informasi selanjutnya. Mungkin mau di screenshot dulu untuk apa namanya foto, sesi foto Pak. Satu hal Bu Pinda boleh saya? Boleh. Nah, ini mungkin untuk apa namanya ya, sedikit ini ya, promosi kali ya. Jadi kebutuhan untuk orang-orang teknik metalurgi ya di lapangan itu masih sangat kurang ya. Karena banyak harusnya orang-orang metalurgi yang bekerja di situ malah menggunakan apa namanya kompetensi jurusan yang lain ya. Jadi jurusan metalurgi ini bisa bekerja di mana aja ya. Mungkin untuk adik-adik ya. Jadi ini lowongan kerja itu masih banyak sekali ya, seperti itu. Iya betul Pak, betul. Banyak yang masih butuh teknik metalurgi dan juga material. Itu sebenarnya teknik metalurgi dan material itu juga berkesinambungan ya Pak, nggak bisa dipisahkan itu. Karena mereka itu beririsan juga. Betul.
Betul. Mungkin mau ada sesi foto dulu, Pak. Bapak bisa di screenshot terlebih dahulu. Peserta bisa menyalakan kameranya mungkin ya, untuk kita foto bersama. Ya, bisa dimulai, Pak. Oke, sudah. Ya, oke. Kalau begitu tiba saatnya kita di penghujung acara ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari hadirin sekalian. Terima kasih juga pada panitia di sini dan Kaprodi Teknik Metalurgi ITSB, Bapak Sekretaris Prodi, Bapak narasumber kita, Pak Budi, Pak Soleh, terus ada dosen saya juga, Pak Bamwit, yang menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga terima kasih juga pada semua sivitas yang juga hadir dari berbagai macam instansi ya yang gabung di acara kita pada siang hari ini. Semoga mohon maaf atas segala kekurangan kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang.